Terima kasih Adisana yang masih bersama kami di Berita Bengkulu. Untuk Adisana yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali 3 berita utama berikut ini. Puluhan mahasiswa, karyawan, dan dosen Universitas Bengkulu jalani tes swab massal. Pernak-pernik merah putih sambut HUT kemerdekaan ke-75 RI mulai terlihat di kota Bengkulu. Pelaku pembobol ruang multimedia SMK Negeri 2 Bengkulu Utara dibekuk. 2 pelaku masih DPO. Upaya polisi untuk mengungkap pelaku pembobol ruang multimedia SMK Negeri 2 Bengkulu Utara akhirnya membuahkan hasil. Liko Anjastra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pemuda 20 tahun ini merupakan warga desa Kalai 2, Kecamatan Armajaya dan mantan siswa di sekolah tersebut diringkus bersama barang bukti 1 unit laptop. Dalam aksinya, tersangka mengakui jika ia ditemani 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian atau DPO. Diketahui pada akhir April lalu, tersangka ini bersama kedua rekannya tersebut datang ke sekolah, lalu membobol ruang multimedia dan berhasil menggasak 8 unit laptop dan 1 unit infocus yang mengakibatkan sekolah mengalami kerugian mencapai hingga puluhan juta rupiah. Jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan seorang pelaku dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk TKP-nya di SMK 2 Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Tersangka yang kita amankan atas nama Leki Anjastra alias Leki bin Hirmasya, warga Kali 2, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dari tangan yang bersangkutan kita amankan 1 buah laptop. Jadi akibat perbuatan yang bersangkutan kita kenakan pasal 363, ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ini Bang, modusnya apa? Dia mau maling ini Bang? Jadi modusnya melihat keadaan sekolah yang sepi pada malam hari, dia masuk melalui pintu belakang. Kemudian memang dia sudah punya paket atau informasi tersendiri mengenai barang-barang elektronik yang disimpan di sekolah. Kemudian dia mengambil laptop dan proyektor sekolah. Tapi yang bisa kita amankan dari tangan bersangkutan baru 1 buah laptop. Di hadapan polisi, tersangka ini mengaku barang hasil curian tersebut sebagian digunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian lagi telah dijual. Tersangka juga mengaku kalau dirinya nekat melakukan aksi pencurian atas dasar bujuk rayu dari kedua rekannya. Nah, Jo memang lagi rencanain nak maling kok, cak mana? Itu hasutan dari si Ricky itu. Oh, jadi dia hasut kawan. Pertama tahun berapa? 2018. Itu tuh maling biasanya Pak. Yang ngasih tahu barang baru. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Inilah Dedek Herwis, pelaku penggelapan sepeda motor milik temannya sendiri yang ditangkap tim opsenal Polsek Muara Bangkahulu. Pelaku ini nekat menggelapkan motor temannya sendiri lantaran tidak mempunyai uang untuk bermain judi online. Motor tersebut ia gadai seharga 3 juta rupiah. Kapolsek Muara Bangkahulu AKP Kusnul Komar mengatakan, pelaku bukan hanya sekali ini saja membawa kabur motor milik temannya sendiri. Sudah ada beberapa TKP di wilayah hukum Polsek Muara Bangkahulu yang menjadi korban pelaku.
TSK penggelapan mengamankan kemarin kejadian hari Sabtu tanggal 6 Agustus kemarin. Pelaku melakukan penggelapan ini dengan cara kenal sama dengan korbannya. Dia alasan meminjam motor ke Payang, tapi sampai beberapa hari tidak dikembalikan, dan sehingga korban melapor ke Polsek. Salah satu korban mengaku tidak menaruh curiga terhadap pelaku saat ia meminjam motor miliknya dengan alasan ingin mengambil uang. Karena korban mengenal pelaku sejak SMA. Katanya kan mau minjam kan, mau ngambil uang sama saudaranya. Ya dikasih, karena kan cuma bentar katanya. Udah dia minjam kan sekitar jam 1:30. Katanya sesudah maghrib dikembalikan. Taunya? Nah, taunya sampai sekarang nggak dikembalikan. Oh gitu. Udah berapa lama kenal sama pelaku ini, Mbak? Udah lama dari SMA. Oh. Iya. Bersama pelaku, polisi juga berhasil menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 480 KUHP ayat 1 dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Kepolisian daerah Polda Bengkulu sejak beberapa bulan terakhir banyak menerima laporan kasus dugaan penipuan belanja online dan arisan online. Sedikitnya dalam bulan ini saja, Polda Bengkulu telah menerima puluhan laporan tindak kejahatan melalui media sosial tersebut. Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam berbelanja online atau mengikuti arisan online. Masyarakat juga diminta untuk lebih jeli jika menerima informasi atau tawaran terkait pinjaman online di media sosial, karena kebanyakan itu merupakan modus penipuan yang akan merugikan masyarakat. Ya, kita berharap ke masyarakat semua, masyarakat luas juga jangan mudah percaya, baik itu terhadap sekarang marak ya di dalam handphone ini, Anda memenangkan satu buah kapal selam atau Anda memenangkan satu buah kapal induk. Ini sering terjadi di SMS kita. Ya jangan percaya ini. Karena ini mayoritas manusia-manusia yang ingin merugikan orang lain. Ya kan? Termasuk pinjaman online ini. Sama. Jangan ada Anda ingin beruntung. Kami menyediakan pinjaman bunga rendah. Ya namanya ingin beruntung ya bekerja kita. Kepolisian daerah Polda Bengkulu juga meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun media sosial milik masing-masing. Jangan sampai dibajak oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan pemerasan seperti yang dialami oleh para pejabat pemerintahan dan kepolisian Bengkulu beberapa bulan lalu, yang saat ini kerap dilakukan para pelaku kejahatan. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara akan memeriksa dokumen pembelanjaan anggaran COVID-19 yang dilakukan oleh camat yang ada di Bengkulu Utara, di mana setiap instansi yang didampingi oleh pihak kejaksaan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kajari Bengkulu Utara Elwin Agustian Kahar mengatakan, kendati pihaknya mendampingi camat serta instansi lain dalam pengawasan penggunaan dana COVID-19, namun pihaknya juga wajib mengetahui terkait penggunaan anggaran yang dilakukan. Mengenai dokumen-dokumen, apa saja yang telah dibelanjakan dan hasil belanja itu apakah telah dilakukan kegiatan langsung ke kecamatan-kecamatan, nanti akan ditanyakan semua nanti. Oh, seluruhnya difokuskan nanti, Bang? Difokuskan, karena memang karena kami mendampingi, kami wajib tahu semua. Difokuskan di kesehatan tidak nanti, Bang? Semua yang kami dampingi, kami wajib tahu. Oke, wajib tahu. Iya. Kejari Bengkulu Utara juga berjanji selama pemeriksaan berkas penggunaan anggaran COVID-19 akan bekerja secara transparan dan profesional. Jika nanti ditemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran tersebut, tetap akan diproses secara hukum. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.